Halo penikmat kopi, welcome back to YouTube Oten Channel. Nah, buat kamu penikmat kopi yang gemar membuat kopi, apalagi yang manual brewing seperti pour over, tentu kamu sering banget menggunakan filter. Untuk filter sendiri sebenarnya ada berbagai macam filter, ada filter yang terbuat dari kertas, metal, cloth alias kain ataupun nylon. Tapi untuk kali ini aku mau menjelaskan bahan-bahan filter yang berbeda. Berbagai macam filter bahannya juga menghasilkan hasil kopi yang berbeda juga. Kita jelaskan aja langsung tentang coffee filter. Nah, rata-rata coffee filter yang sering dipakai adalah paper filter, karena filter yang terbuat dari kertas ini cenderung menghasilkan kopi yang lebih clean. Nah, untuk kertas filter ini bukan sembarangan kertas yang kamu comot dari buku kamu, dikoit dan berbentuk segitiga. No, nggak segampang itu, Ferguso. Nah, kamu bisa lihat sendiri dari paper filter ini ada desain. Lihat aja detailnya juga. Desainnya tuh lebih terlihat seperti anyaman, sehingga dari paper filter ini bisa dan mampu menyerap minyak kopi dari hasil seduhan kamu, dan ampas-ampas kopi itu bisa tersaring secara lebih maksimal. Untuk paper filter ini sebenarnya menghasilkan kopi yang lebih clean, lebih light, lebih soft, dan lebih bright. Nah, untuk hasil yang clean ini biasanya flavor acidity-nya juga tuh lebih naik. Tapi sebenarnya acidity itu bisa diakali dengan teknik seduh kamu sendiri. Untuk pemakaiannya dan juga pembersihannya tuh sangat mudah nih, yang paling mudah. Setelah kamu udah pakai, tinggal angkat begitu aja dan buang gitu. Oke, selanjutnya kita move on ke filter berikutnya, yaitu metal filter. Nah, untuk metal filter ini sebenarnya terbalik dengan paper filter. Dari paper filter tidak menghasilkan minyak kopi, tapi untuk metal filter sendiri ini menghasilkan minyak kopi. But it's not a bad thing actually, karena kenapa? Minyak kopi itu sebenarnya memberikan aroma dan juga flavor pada kopi kamu yang sebenarnya kurang ada di paper filter. Dan untuk ampas-ampas yang mengalir, yang jatuh ke kopi kamu, bukan yang besar ya, kadang ada yang ampas-ampas yang kecil, ini kan tersaring, ada yang besar dan yang kecil, tapi yang ampas-ampas kecil biasanya kecenderungan bisa jatuh, bisa aja jatuh. Itu sebenarnya memberikan hasil kopi kamu yang lebih bold dan juga lebih berat aja. Untuk acidity sendiri kurang menonjol, tapi bukan berarti nggak ada, karena ampas yang tersisa di bawah cangkir kamu itu sebenarnya memberikan efek yang kurang intens terhadap acidity pada kopi kamu kalau kamu menggunakan metal filter. Oke, untuk pembersihannya ini juga super gampang. Kamu tinggal bilas aja dengan air, dikeringkan, ya udah, that's it. Kamu bisa pakai lebih dari sekali. Nggak seperti paper filter nih yang sekali pakai buang. Kalau ini agak awet untuk dipakai dan juga tahan lama. Dan yang terakhir adalah cloth filter atau filter yang terbuat dari kain. Nah, untuk cloth filter ini sebenarnya ada bahan yang terbuat dari katun dan juga ada bahan yang terbuat dari linen. Dan untuk kali ini aku menggunakan bahan yang terbuat dari katun. Untuk cloth filter ini adalah perpaduan antara paper filter dan juga metal filter, di mana cloth filter ini bisa menyaring segala jenis ampas. Untuk minyak kopinya sendiri sebenarnya nggak gitu bisa disaring di sini. Pas kamu menikmati kopi kamu dengan menggunakan cloth filter, hasilnya tuh clean, tetapi aroma dan flavor kopinya tuh menonjol karena itu terbantu banget ya dari minyak kopi. Dan untuk bodinya ini menghasilkan hasil yang medium to bold. Nah, sekarang kita bahas tentang pembersihannya tuh gimana. Untuk pembersihannya ini sebenarnya agak complicated, karena kenapa? Ketika kamu udah menggunakan ini dan kamu harus benar-benar cuci dengan baik dan benar dan dikeringkan dengan baik dan benar juga. Karena kenapa? Kadang hasil yang tertempel di cloth filter ini bisa aja terjadi residu-residu dari sisa-sisa ampas kopi, bisa aja tertempel dari sini. Kalau misalnya kamu menggunakan deterjen juga sebenarnya nggak gitu disarankan sih, karena aromanya itu juga bakalan menempel di sini. Jadi kamu bisa menggunakan ini berulang kali, tapi ya kita harus perhatikan juga nih cara pembersihannya itu gimana sehingga bisa digunakan dengan jangka waktu yang panjang. Nah, itu aja penjelasan aku mengenai paper filter, metal filter, dan juga cloth filter. Jadi mari kita seduh aja sekarang dengan menggunakan filter yang berbeda dan merasakan hasil yang berbeda juga. Udah kelar? Selanjutnya, seperti yang aku jelaskan tadi, cara pembersihan itu super gampang, tinggal angkat dan
buang. Begitu saja. Kita langsung icip aja. Yeay. Oke. Ini dengan menggunakan people filter. Bener hasilnya tuh light dan clean banget. Untuk kopi yang aku seduh sendiri menggunakan latte mojong ini cenderung acidity-nya terasa seperti rasa-rasa acidity jeruk juga terasa di sini, light banget yang seperti aku bilang tadi, dan juga sweetness-nya terasa sedikit. Ya gitu aja ya dari latte mojong dengan menggunakan paper filter. Kita move on ya. Selanjutnya menggunakan metal filter, rasanya gimana? Udah kelar, tinggal diangkat aja dulu ya. Mari kita nikmati secangkir kopi hangat dengan menggunakan metal filter. Gimana rasanya? Dari teksturnya bisa kamu lihat sendiri ya. Ini udah bener-bener berbeda. Ini lebih kental, dari gini-gini aja kelihatan lebih kental. Ini terlihat lebih light dan lebih encer. Kita tes aja dulu. Wah, manis, lebih manis sih, bener manis, dan juga lebih bold, smooth. Aromanya juga lebih menonjol aja dari sini, lebih wangi dengan menggunakan metal filter. Acidity-nya juga nggak gitu terasa, sedikit aja sih, tapi nggak gitu terasa kalau dibandingkan dengan yang menggunakan paper filter. Perbedaannya jelas terasa banget ya, aromanya keluar, bodinya juga keluar, manisnya keluar. Tapi buat kamu yang mungkin suka yang lebih light, lebih crisp, lebih bright, lebih full of flavor dengan acidnya, buah-buahannya keluar, paper filter cocok buat kamu. Yang terakhir, kita coba aja dulu cloth filter. Udah kelar nih. Oke, mari kita coba dulu ya. Oke, mari kita coba. Kalau dibilang masalah bodinya ada, tapi lebih ke medium kalau dibandingkan dengan body yang dari metal filter ini. Kalau ini jelas banget nih bodinya tuh kental banget. Kalau ini terasa bodinya, tapi nggak sekental ini. Dan untuk rasanya sendiri ini kecenderungan manis. Untuk acidity juga nyaris nggak terasa karena terbantu juga ya dengan ampas-ampas kopi yang tersisa di sini sehingga membuat kopi kamu less intense di acidity-nya. Not bad juga untuk cloth filter, bisa kamu praktekkan dan juga bisa kamu coba sebenarnya. Inilah dia dengan cara seduh yang sama, tetapi dengan menggunakan filter yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda juga. Tapi perlu diketahui juga ya, walaupun menggunakan filter yang berbeda, teknik juga mempengaruhi cara penyeduhan kamu. Jadi nggak melulu hanya tergantung dari filter. Buat kamu penikmat kopi yang suka dengan paper filter, komentar di kolom komentar di bawah, ataupun metal, ataupun cloth, silakan. Kamu suka yang mana? Atau mungkin ada masukan seperti filter nylon yang belum pernah aku review, bakal aku review dan cari tahu gimana hasilnya dan cara dan tekniknya juga. Oke, itu aja video review aku kali ini mengenai filter. Buat kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan thumbs up, comment, like, dan share. Nah, buat kamu yang belum subscribe YouTube Oten Channel, subscribe aja sekarang. Follow juga Instagramnya Oten Coffee, @otencoffee. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam kopi, bye-bye! Oten Coffee, ngopi dalam sekali klik.